Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muda ASN, ketemu lagi dengan saya Hana Pratiwi Tombi di podcast Ruang Dialog. Tempat kita berbagi inspirasi dan wawasan tentang cinta tanah air dan tanggung jawab kita sebagai warga negara. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting, khususnya buat kita yang sedang ikut latsar, yaitu bela negara. Tentu tema ini sudah tidak asing lagi nih di telinga kita semua. Tapi apa sih makna bela negara di era sekarang dan bagaimana penerapannya? Makanya hari ini kita akan kupas tuntas dengan narasumber yang telah hadir bersama-sama dengan kita. Yang pertama ada Ibu Fadila Anggraini Daeng M.St. dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah. Apa kabar Ibu? Halo semuanya, Alhamdulillah kabar baik kalian. Alhamdulillah Ibu. Selanjutnya telah hadir Ibu Julita Loda, SPI, dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah. Apa kabar Ibu? Halo, kabar baik Ibu. Terima kasih Ibu. Selanjutnya juga telah hadir di antara kita semua Bapak Irjayandi, SPI, dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Selanjutnya juga telah hadir di antara kita Bapak Junlau Suleman Puasa, STRT dari Rumah Sakit Umum Daerah Undata Sulawesi Tengah. Apa kabar Bapak? Kabar baik, Bu. Terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya dalam podcast Ruang Dialog pada sore hari ini. Ya Bapak Ibu, hari ini tentu kita membahas satu tema yang penting yaitu bela negara. Di perkembangan era yang sangat pesat saat ini, banyak tantangan yang dihadapi bangsa kita, bangsa Indonesia, dalam menumbuhkan kesadaran setiap orang, khususnya para generasi muda. Bahkan akhir-akhir ini banyak sekali kita mendengar kasus radikalisme, bukan hanya di masyarakat, namun mungkin juga sudah mulai masuk di dunia pemerintahan, khususnya kepada aparatur sipil negara. Menurut pandangan Bapak Irjayandi, apa sih arti bela negara bagi Bapak sebagai aparatur sipil negara? Oh ya, terima kasih atas kesempatannya. Arti bela negara bagi saya sebagai aparatur sipil negara yaitu komitmen untuk mengabdi kepada negara dan rakyat. Sebagai ASN, bela negara berarti menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan penuh integritas, profesionalisme, dan loyalitas kepada negara. Ini bukan hanya tentang soal mempertahankan negara dari ancaman fisik, tetapi juga menjaga dan memperkuat keutuhan, kedaulatan, serta keberlangsungan bangsa melalui pelayanan publik dan berkualitas. Ya mungkin cukup sekian dari saya. Terima Baik, kasih. Pak. Berarti kita bukan harus turun sebagai anggota militer untuk dapat membela negara, Pak ya. Sebagai ASN kita dapat memberikan pelayanan publik yang prima untuk dapat mewujudkan arti bela negara bagi kita. Terima kasih, Pak. Selanjutnya, bagaimana pandangan Ibu Ya, betul. Ya, terima kasih. Julita mengenai konsep bela negara yang diterjemahkan dalam tugas sehari-hari ASN? Baik, jadi menurut saya konsep bela negara bagi seorang aparatur sipil negara jika diterjemahkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai ASN itu mencakup dalam kemampuan kita dalam menjaga integritas, profesionalisme, dan semangat pengabdian kepada negara dan bangsa. ASN berperan sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas, kemudian menjaga stabilitas negara, serta menjadi teladan bagi masyarakat dengan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan. Ya. Terima kasih, Bu Julita. Selanjutnya, menurut Ibu Fadilah, sejauh mana peran ASN dianggap sebagai garda terdepan dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan bangsa, Ibu? Baik, terima kasih Bu Hana atas pertanyaannya. Pertanyaannya sangat menarik. Kalau kita bicara soal siapa yang jadi garda terdepan dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan bangsa, pasti banyak orang mungkin yang langsung berpikir tentang TNI atau Polri. Dan itu memang peran besar dalam hal pertahanan dan keamanan negara. Tapi ada satu elemen penting yang sering luput dari perhatian, yaitu ASN atau aparatur sipil negara.
ASN itu sejatinya adalah jantung dari pelayanan publik. Mereka yang menjalankan semua kebijakan pemerintah dari tingkat pusat sampai ke pelosok desa. Mereka adalah wajah negara yang langsung berhadapan dengan masyarakat setiap hari. Jadi kalau ditanya sejauh mana sih peran ASN dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan bangsa, jawabannya adalah sejauh dan sedalam jantung pelayanan itu sendiri. Karena tanpa ASN yang profesional, netral dan berintegritas, negara bisa kehilangan wajahnya dan kepercayaan rakyat bisa hilang. ASN bukan hanya sekedar pegawai negeri, mereka adalah penjaga kepercayaan, penghubung antara rakyat dan negara, dan penjaga nilai-nilai yang menyatukan kita sebagai bangsa. Maka menjadi ASN hari ini bukan cuma soal bekerja dari kantor, itu adalah panggilan untuk menjaga Indonesia tetap utuh, kuat, dan bermartabat. Demikian Ibu Hana. Baik, terima kasih Bu. Tentu sebagai ASN kita harus mengutamakan untuk tetap menjaga kepercayaan rakyat, Ibu ya. Ya Ibu, benar sekali. Selanjutnya, Bapak Jun, bagaimana ASN dapat menunjukkan sikap bela negara melalui pelayanan publik, Bapak? Baik, terima kasih. Menurut saya, ASN yang dapat menunjukkan sikap bela negara melalui pelayanan publik dengan cara memberikan pelayanan yang prima, profesional, dan berintegritas, serta menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Dalam setiap tindakan, hal ini mencakup sikap, disiplin, tanggung jawab, jujur, dan adil. Terima kasih. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Bapak. Berarti nilai-nilai Pancasila harus diterapkan oleh semua ASN dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab. Selanjutnya, Pak Irjayandi, dalam prakteknya, apa sih tantangan terbesar ASN dalam menegakkan nilai-nilai kebangsaan dan bela negara di lingkungan birokrasi, Pak? Ya, terima kasih. Jadi tantangan terbesar ASN dalam menegakkan nilai kebangsaan bela negara di lingkungan birokrasi bisa dilihat dari beberapa aspek. Jadi ada beberapa aspek itu. Yang pertama, konflik kepentingan dan netralitas. Jadi tantangannya itu ASN seringkali terjebak dalam tarik-menarik kepentingan politik, terutama menjelang pemilu. Terus yang kedua itu budaya kerja yang tidak sejalan dengan nilai kebangsaan. Tantangannya itu masih adanya praktik KKN, korupsi, kolusi, nepotisme, budaya kerja feudal, dan kurangnya etos kerja profesional. Yang ketiga itu kurangnya pemahaman dan internalisasi nilai kebangsaan. Jadi tantangannya itu banyak ASN yang memahami nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Hanya secara tekstual, bukan sebagai panduan etika dalam bekerja. Terus yang keempat itu kurangnya keteladanan dari pimpinan. Jadi jika pimpinan tidak menampilkan sikap nasionalis, adil dan profesional, sulit bagi ASN lainnya untuk meneladani dan menegakkan nilai-nilai kebangsaan. Terus yang kelima, disparitas sosial dan ketimpangan antar wilayah. Ya, tantangannya itu ketimpangan pembangunan daerah dapat membuat ASN daerah merasa terabaikan dan kurang memiliki rasa memiliki terhadap NKRI secara utuh. Terus yang terakhir itu pengaruh globalisasi dan teknologi. Tantangannya itu masuknya nilai-nilai asing dan budaya individualistik dapat mengikis nilai-nilai kebangsaan jika tidak diimbangi dengan literalisasi nasionalis digital. Mungkin itu saja tantangan terbesar ASN. Terima Terima kasih. Pak Irjayandi, ternyata banyak juga ya tantangan kita sebagai ASN dalam menegakkan nilai-nilai kebangsaan dan bela negara di lingkungan birokrasi kita. Berhubungan dengan hal itu, menurut Ibu Julita, apakah ASN hanya cukup dibekali dengan wawasan kebangsaan dan bela negara saja untuk pelatihan-pelatihan mereka? Baik, menurut saya selama mengikuti pelatihan terutama dalam pelatihan dasar CPNS, pembekalan wawasan kebangsaan dan bela negara ini sudah sangat cukup. Namun perlu diimbangi dengan implementasi dan penguatan berkelanjutan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Karena wawasan kebangsaan dan bela negara ini merupakan aspek yang sangat penting bagi seorang ASN untuk menjalankan tugas dengan baik dan berkontribusi pada negara. Sekian, Ibu.
Terima kasih jawabannya Ibu Julita, tentu membangkitkan semangat kita sebagai peserta Latsar untuk tetap semangat untuk mengikuti Latsar guna untuk membangun wawasan kebangsaan kita dan rasa bela negara. Selanjutnya Ibu Fadilah, kira-kira bagaimana Bu cara agar ASN dapat tetap menjaga netralitasnya dalam situasi politik dan mengapa ini penting dalam konteks bela negara? Baik, terima kasih Bu Hana. Menjaga netralitas ASN dalam situasi politik itu bukan sekedar kewajiban administratif, tapi juga merupakan bagian dari bela negara yang sesungguhnya. Sebagai pelayan publik, ASN harus berdiri di tengah, melayani semua golongan tanpa memihak. Karena ketika ASN mulai condong ke salah satu pihak politik, maka kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah bisa saja runtuh. Netralitas ini menurut saya penting agar demokrasi bisa berjalan sehat, adil, dan tidak dimanfaatkan oleh kekuatan politik untuk kepentingan sesaat. ASN yang netral adalah benteng stabilitas, perekat bangsa, dan pengawal integritas birokrasi. Jadi, bela negara bagi ASN bukan harus mengangkat senjata, tapi justru dengan menjaga sikap profesional, adil, dan bebas dari intervensi politik manapun. Itulah cara kita sebagai ASN untuk menunjukkan cinta kita pada NKRI ini. Demikian, mana? Terima kasih, Ibu. Kalau tadi pertanyaan kami mengenai netralitas ASN dalam situasi politik, menurut Ibu Fadilah, apa sih peran ASN dalam menangkan ancaman non-militer seperti hoax, radikalisme, dan disinformasi, Ibu? Baik, Ibu Hana. Kalau kita bicara tentang ancaman terhadap negara, pasti yang sering terbayang itu serangan fisik atau militer. Tapi hari ini ancaman itu tidak hanya dalam bentuk seperti itu, tapi datang dalam bentuk yang lebih halus dan lebih berbahaya. Seperti yang telah disebutkan tadi, ada hoax, radikalisme, dan disinformasi. Disinilah ASN punya peran yang sangat penting. Sebagai garda terdepan pelayanan publik, ASN itu adalah wajah negara di mata rakyat. Mereka bukan cuma pelaksana kebijakan, tapi juga sebagai penyampai informasi. Jadi kalau ASN tidak peka atau bahkan ikut menyebarkan informasi yang salah, dampaknya bisa sangat besar, bisa menciptakan kebingungan, ketegangan sosial, bahkan perpecahan. Dalam hal ini, peran ASN adalah menjadi penjernih, bukan malah menjadi penyebar. Menjadi sumber informasi yang akurat, menjaga netralitas, dan ikut mengedukasi masyarakat tentang pentingnya literasi digital, termasuk berani bersuara saat melihat penyebaran paham radikal atau ujaran kebencian. Bela negara hari ini bukan cuma soal senjata, tapi soal menjaga akal sehat dan logika publik tetap hidup. Dan ASN punya posisi strategis untuk jadi penyangga utama di situ. Kalau ASN kuat, paham, dan sadar, maka negara punya fondasi yang kokoh di tengah badai informasi yang makin liar. Ya, gimana? Terima kasih, Bu, atas jawabannya. Berarti ini juga tentu berhubungan dengan era digital yang saat ini semakin marak. Dan menurut Bapak Jun Lau, kira-kira di era digital dan globalisasi saat ini, bagaimana ASN bisa menjaga identitas dan nilai-nilai kebangsaan, Pak? Baik, terima kasih, Bu. Di era digital dan globalisasi, ASN dapat menjaga identitas dan nilai-nilai kebangsaan dengan cara mengamalkan Pancasila, melestarikan budaya, memperkuat persatuan dan kesatuan, serta memanfaatkan teknologi untuk mempromosikan nilai-nilai luhur bangsa. Terima kasih. Pak, terima kasih Pak atas jawabannya. Pertanyaan terakhir sebelum kita menutup sesi ruang dialog hari ini kepada Ibu Julita. Kira-kira apa harapan Ibu terhadap generasi ASN ke depan untuk membangun Indonesia yang kuat, bersatu, dan berdaulat? Baik, jadi harapan kita terhadap generasi ASN ke depan adalah semoga ada terciptanya birokrasi yang profesional di dalamnya memiliki kompetensi yang unggul, kemudian berintegritas, dan adaptif dalam menghadapi tantangan zaman. Tentunya juga kita berharap agar ASN ke depan mampu menjadi garda terdepan dalam mewujudkan Indonesia yang kuat, bersatu, dan berdaulat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, semangat gotong royong, dan tentunya pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.
Demikian Bu Hana. Terima kasih Bu Julita atas jawabannya. Terima kasih Bapak Ibu yang telah menjadi narasumber dalam ruang dialog hari ini. Kita telah banyak membahas tentang bela negara. Sobat ASN, tadi kita sudah mendengar pemaparan yang begitu menarik dari para narasumber kita pada hari ini. Ingatlah untuk selalu menerapkan sikap bela negara dalam kehidupan kita sehari-hari. Bela negara bagi ASN bukan berarti mengangkat senjata, tetapi melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab sebagai pelayanan publik dengan sepenuh hati, menjaga keutuhan bangsa melalui integritas, profesionalisme, dan loyalitas terhadap NKRI. Karena ASN adalah garda terdepan negara dalam pembangunan dan pelayanan publik. Itulah bentuk bela negara yang paling konkret dan berdampak langsung bagi masyarakat. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada keempat narasumber yang telah hadir pada hari ini. Akhir kata saya Hana, pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.